bangherza.com, mengupas dan mencari solusi masalah lingkungan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng Sobat. Sobat Ngobras, hari ini kita akan sharing terkait dengan bagaimana sebenarnya Provinsi Lampung mempunyai potensi perikanan laut yang luar biasa, khususnya rajungan. Nah, rajungan ini juga menjadi menarik bahwa banyak negara sekarang membutuhkan untuk mengkonsumsi rajungan ini. Hanya saja memang kita sebagai salah satu daerah yang mensuplai potensi dari rajungan ini sendiri dihadapkan pada ancaman soal bagaimana pengelolaan rajungan yang berkelanjutan dan juga didukung oleh pola pengelolaan masyarakat nelayan rajungan yang berwawasan lingkungan. Nah, untuk itu kita akan membahas bagaimana sebenarnya rajungan dikelola secara berkelanjutan. Dan di studio kita sudah hadir panggilnya Bung Rijani Ahmad ya. Panggil Jani aja Bang. Panggil Jani, oke. Panggil Jani. Jadi Jani merupakan salah satu aktivis lingkungan di Mitra Bentala dan saat ini kalau nggak salah menjadi manajer advokasi di Mitra Bentala ya. Iya, kayaknya jabatannya masih dikasih itu. Masih dikasih itu. Mungkin sebentar lagi nanti berubah gitu ya. Jabatan kayak apa aja. Oke Jan, ini kan menarik ya. Paling nggak hampir 2 tahun ini saya coba untuk ikuti bahwa teman-teman di Mitra Bentala juga dengan salah satu donor lain juga mengembangkan pengelolaan rajungan berkelanjutan dan juga ada proses pemberdayaan masyarakat nelayan di beberapa daerah gitu ya. Bisa di-sharing ke kita sebenarnya kenapa program ini jadi muncul dan ini manfaatnya untuk masyarakat nelayan kita sendiri apa gitu? Ya, makasih Bang Herja. Nah sebenarnya saya kalau ditanya kayak gitu kayak di interview terus diuji gitu. Ya karena ya saya banyak belajar dari Bang Herja, saya menganggap sebagai mentor lah. Nah terkait dengan Mitra Bentala sebetulnya kenapa akhirnya kita fokus isunya pada soal komoditas dari hasil laut, nah utamanya adalah rajungan. Kan dulu ya Abang tahu sendiri bahwa yang dilakukan oleh Mitra Bentala ada pada proses soal ekologinya kan, ekologi, kemudian soal bagaimana masyarakat yang ada di wilayah pesisir gitu kan. Nah, jadi memang advokasi yang banyak kita lakukan ada hal-hal yang berhubungan dengan lingkungannya gitu. Bagaimana misalnya terumbu karang terjaga dengan baik. Kemudian mangrove juga yang salah satu potensi yang dimiliki oleh kita di Lampung juga cukup ada gitu kan. Nah, termasuk juga ya misalnya perlindungan terhadap satwa. Nah, kemudian ini kayaknya kilas balik ke dulu bahwa kenapa Mitra Bentala tidak pernah bermain di komoditasnya gitu kan. Padahal kita sudah bermain di pesisir laut gitu. Artinya soal ikan juga harus sebetulnya menjadi fokus kita. Nah, akhirnya karena ada yang menawarkan program itu bagaimana kalau Mitra juga ikut terlibat di komoditas rajungan. Ya, akhirnya itu kita tangkap sebagai sebagai sebuah upaya yang harus dilakukan oleh Mitra Bentala gitu loh. Sehingga kan memang kalau dia fokusnya ke pesisir itu kan biasanya kan nelayan. Nah, nelayan pasti hubungannya dengan perikanan, sehingga itu kita lakukan. Jadi orang bilang, nah hitohnya Mitra Bentala itu kembali gitu ke soal pesisir dan laut, terutama di komoditas perikanannya gitu Bang. Nah, akhirnya ada beberapa tempat kan, karena memang Lampung menjadi salah satu provinsi penghasil rajungan ternyata Bang. Jadi berdasarkan data dari perikanan bahwa hampir 12% itu dari total rajungan yang ada di Indonesia itu Lampung salah satu pensuplainya. 12% katanya itu berasal 10-15% itu Lampung salah satu pensuplai dan itu disuplai ke negara-negara yang ada di Amerika. Nah, termasuk juga rajungan itu komoditas ketiga setelah udang dan tuna gitu. Sehingga oke lah menarik, jadi kita lakukan pendampingan utamanya itu ke kelompok-kelompok nelayan yang ada di wilayah pantai timur gitu Bang. Jadi serius gini Bang ya? Iya, nggak apa-apa kita serius-serius gini, tapi nanti jangan terlalu serius juga gitu ya. Karena mikirin dunia ini nggak boleh serius-serius amat gitu. Oke, nah ini kan kalau kita bicara tentang rajungan tuh kan ada di ujungnya embel-embelnya itu berkelanjutan. Sebenarnya ada keraguan-raguan apa atau ada keprihatinan terkait dengan keberadaan dari rajungan itu sendiri gitu? Iya.
Saya mikir gitu ya, apa gitu. Ya sama saja, berkelanjutan artinya ini terus menerus harus ada gitu. Nah, kenapa harus berkelanjutan? Artinya memang di samping terus ada, dan juga ini juga memiliki dampak atau manfaat bagi para pelakunya atau bagi masyarakat. Nah, kenapa harus berkelanjutan? Salah satunya memang itu soal pola penangkapan biasanya kan. Nah, pola penangkapan tidak mengindahkan aturan, atau ada aturan-aturan sebetulnya yang harus ditaati misalnya. Kan kita ini biasanya kalau yang namanya menangkap ikan itu pakai alat tangkap yang kadang-kadang terserah, bahkan itu tidak disadari itu merusak, atau bahkan ada yang tahu itu merusak. Artinya dari cara penangkapannya juga sudah salah gitu, atau tidak sesuai dengan ketentuan atau aturan. Nah, yang kemudian yang kedua ini soal wilayahnya gitu kan. Wilayah wilayah rumah lah, atau bahasanya kalau di kita manusia itu kan rumah atau lingkungannya atau ekosistemnya itu harusnya juga terjaga. Nah, kondisi saat ini kan mengarahnya ke pola-pola penangkapan yang kalau tidak ada aturan, ada strategi yang kita lakukan, ini bisa saja mengarah kepada kerusakan dan akhirnya kepunahan. Nah, untuk diketahui bahwa berdasarkan penelitian nih Bang ya, bukan kata saya tapi ada penelitian yang dilakukan oleh teman-teman dari lembaga pendidikan itu, bahwa potensi untuk potensi untuk ketersediaan stok rajungan itu di Lampung masih cukup baik, gitu. Hampir 28%. Nah, sementara misalnya 24 atau sampai 28, sementara kan batas minimal itu minimal 18%. Nah, Lampung sudah melebihi dari itu. Tapi kalau itu tidak dilakukan upaya-upaya perlindungan, maka itu akan mengancam keberlanjutan dari rajungan itu sendiri gitu Bang. Jadi itu kenapa harus ada berkelanjutan. Nah, termasuk juga ini kan salah satu komoditas yang diupayakan oleh nelayan-nelayan kecil kebanyakan yang menangkap rajungan. Nah, kalau tidak ada perlakuan, bisa saja ketersediaan atau stoknya tidak ada, dan itu juga akan mengancam nelayan-nelayan kecil yang ada di sekitar pesisir pantai yang memanfaatkan komoditas dari rajungan itu sendiri gitu Bang. Iya, kalau kita lihat kan kita dulu punya pengalaman terkait bagaimana sebenarnya masyarakat punya kearifan lokal ya dalam konteks pemanfaatan. Nah, biasanya kearifan lokal itu jadi berubah ketika permintaan pasar itu menjadi besar dan booming dan orang bicara tentang bisnis gitu. Nah, ini sekarang kalau dilihat dari peran masyarakat ya, utamanya nelayan sendiri gitu. Apakah sebenarnya kearifan lokal itu masih berlaku atau memang harus ada pola-pola pola-pola eksploitasi yang harus dirubah di tingkat masyarakat nelayannya sendiri? Ya, kalau melihat sebetulnya bagaimana kearifan lokal gitu kan. Sebetulnya kalau nelayan lokal konteksnya nelayan kecil atau nelayan tradisional, sebenarnya kan pola-pola yang mereka lakukan sebetulnya tidak berlebihan kan, ataupun menangkap misalnya dengan alat yang sederhana lah, misalnya apakah itu menggunakan jaring atau itu misalnya menggunakan bubu gitu kan. Itu memang yang kita lihat memang selama itu mereka lakukan. Kalaupun toh mau menangkap banyak pun kan tidak akan semasif itu gitu. Nah, tapi kadang-kadang ada hal lain, misalnya umpamanya misalnya nelayan-nelayan yang menggunakan alat yang lebih besar gitu, atau grostonnya besar, kemudian sebetulnya itu bukan menjadi wilayah tangkap mereka gitu, tapi kan mereka lakukan itu. Nah, itu akhirnya juga menggusur masyarakat dari sekitar. Nah, itu yang kita lihat selama ini, yang kita rasakan itu dampingan ketika kita melihat kondisi di Pantai Timur itu, bahwa sebenarnya mereka kadang-kadang pola yang mereka lakukan itu sebetulnya sudah, ya kita menganggap itu sudah baik lah ya. Misalnya mereka juga mengambil tidak terlalu banyak dan menggunakan alat tangkap yang menurut kita tradisional lah, misalnya atau jaring gitu kan, atau misalnya dengan bubu. Tapi misalnya kalah dengan alat tangkap yang luar biasa gitu. Itu Bang ya kita. Nah, kalau untuk ini sendiri mungkin sebagai informasi buat sobat ngobras gitu ya. Ini kan karena kita bicara tentang rajungan, ya mungkin teman-teman banyak ketemu di supermarket, di pasar, lihat itu rajungan itu seperti apa gitu. Tapi sebenarnya kalau untuk pemanfaatan atau penangkapan rajungannya sendiri gitu, itu kalau misalnya dalam 1 tahun apakah memang setiap bulan dia bisa dimanfaatkan, atau memang dalam konteks keberlanjutan itu juga ada pengaturan semacam bahwa pada bulan-bulan tertentu itu tidak boleh diambil, atau mulai bulan kapan itu dia bisa dimanfaatkan? Ya.
Ya sebetulnya kalau dia perikanan biasanya kan musim-musiman ya. Nah, termasuk juga rajungan. Rajungan itu juga musim-musiman. Nah, di bulan sekarang ini bulan 11 ya, sampai nanti pada bulan 4 itu udah mulai masa, kalau kata orang tuh masa panennya rajungan. Jadi memang bulan-bulan sekarang ini, kemarin kita waktu beberapa hari yang lalu kita turun, mereka melihat masih belum seberapa, tapi sudah menunjukkan bahwa nanti di bulan 11 sampai bulan 4 itu masa-masa rajungan itu banyak dan sudah bisa katakanlah diambil gitulah. Mereka pada saat mereka memasang itu biasanya positif banyak dapat di bulan 11 sampai bulan 4. Nah, setelah itu bulan lainnya ada tapi tidak begitu mencukupi. Nah, biasanya nelayan-nelayan ini akan menggunakan alat tangkap lain untuk menangkap jenis-jenis ikan yang lain. Jadi misalnya ada udang, ikan dan sebagainya macamnya. Nah, sebetulnya itu kan sudah kelihatan tuh polanya kan, kalau kita mau menjaga bagaimana ini tetap berlanjut, kemudian nelayan bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Sebetulnya kalau bulan 11 dan sampai bulan 4 misalnya mereka mendapatkan bisa mengambil rajungan, nanti bulan berapa nanti siklus tahunannya bisa dapat dengan berbagai macam jenis komoditi gitu, atau komoditi terutama di rajungannya gitu, Bang. Artinya nelayan rajungan ini juga melakukan penangkapan ikan-ikan yang lain juga gitu ya pada waktu-waktu tertentu gitu. Iya, bisa saja begitu. Tapi memang kita fokusnya karena nelayan rajungan yang kita dampingi yang kita lakukan itu memang kalau presentasinya tuh cukup kecil, Bang, sebetulnya yang menangkap rajungan itu. Misalnya nih ada 22 kelompok nelayan misalnya di satu desa gitu. Yeah. Paling yang memang fokus dia dengan nelayan penangkapan dengan rajungan itu 2 atau 3 kelompok. Nah, 2-3 kelompok bisa jadi 30 sampai 50 orang. Dengan perbandingan misalnya sampai 200. Misalnya itu kecil, tapi sekali lagi dia kecil tapi nilai jualnya itu cukup tinggi gitu kan. Yang saya bilang di awal tadi bahwa berdasarkan data bahwa ya dia hampir nomor 3 gitu, salah satu juga yang laku di ekspor ya ke luar negeri gitu, Bang. Oke. Nah, ini kan kalau biasanya kita lihat misalnya kayak rajungan tuh punya nilai jual tinggi gitu. Nah, biasanya juga masyarakat nelayan yang lain yang belum melakukan itu akan tertarik dan mulai tergoda gitu. Nah, mengantisipasi misalnya ada ledakan over eksploitasi karena orang merasa aku juga bisa lah gitu kan memanfaatkan itu. Apa yang dilakukan oleh teman-teman atau mungkin ada pihak pemerintah sendiri untuk bahasanya mungkin mengatur atau membatasi pemanfaatan dari rajungan itu sendiri? Kalau ya itu tadi menghindari misalnya kalau lagi musimnya terus orang menangkap, yang penting semuanya dapat gitu kan. Nah, kalau berdasarkan aturan kan atau ukurannya yang kita sampaikan kepada masyarakat itu sebetulnya ada ukurannya, Bang, sekitar panjangnya 10 cm gitu, panjang badannya itu gitu. Jadi itu sebenarnya ukuran yang bisa dimanfaatkan secara optimal. Nah, kita pun mengatur sebetulnya, lagi mengarahkan bagaimana misalnya mengatur soal jaring tangkapnya gitu untuk menangkapnya, jangan terlalu rapat-rapat gitu karena nanti yang dari yang kecil sampai yang besar semuanya, yang kecil juga masuk semua gitu. Padahal yang kecil ini dia sebetulnya bisa dilepaskan atau dia terhindar kalau dengan ukuran yang sekitar 10 cm tadi itu bisa dapat. Nah, kemudian tidak menangkap yang bertelur gitu, harusnya kan gitu. Nah, itu sebetulnya yang kita kampanyekan. Jadi tidak semuanya ditangkap, mulai dari yang kecil, yang bertelur. Nah, itu bisa merusak ataupun nanti suatu saat bisa mengurangi kalau semuanya kita tangkap. Nah, mestinya harus ada pemilihan itu, pemilahan ya, Bang ya, pemilahan dengan ukuran-ukuran jaringnya. Itu yang kita sampaikan sebetulnya yang ringan-ringan saja. Cuman untuk mengarah ke sana ya perlu proses. Karena kan bisa jadi di pasar semuanya laku, mulai dari yang kecil sampai yang besar. Gitu. Akhirnya orang, sudahlah semuanya laku ini. Gitu. Itu yang sebetulnya. Artinya memang ada kriteria mungkin panen rajungan dengan standar yang sudah ditetapkan gitu ya? Ya, itu kriterianya. Yang bertelur jangan ditangkap gitu. Kemudian yang kecil juga jangan ditangkap ya. Cukup ambil yang memang standar sekitar 10 cm yang memang sudah masuk ukuran. Harusnya begitu. Nah, caranya dengan jaring tadi, ukuran-ukuran jaringnya gitu. Misalnya 4 in ke atas gitu kan, itu yang bisa. Ya cuman sekali lagi itu nggak mudah untuk menyampaikan. Sama seperti waktu kita kampanye anti jangan merusak terumbu karang, jangan mangrove yang pernah kita lakukan kan, nggak semudah itu orang bilang bahwa ya ngapain dilarang orang dia tumbuh secara alami. Padahal kalau kita melihatnya kan ada potensi yang bisa kita manfaatkan dari situ. Misalnya mangrove
Ternyata sekarang tren bisa jadi tempat wisata. Cuman kita telah di terumbu karang aja kayaknya Bang ya. Iya. Kalau misalnya terkait dengan soal ya mendorong adanya pengelolaan rajungan berkelanjutan gitu ya. Nah, sistem pengawasan yang dikembangkan sekarang itu seperti apa gitu? Apakah masyarakat itu sebagai pelaku utama untuk membantu atau melakukan pengawasan di laut? Karena kan ya pengalaman kita kan laut itu kan susah untuk diawasi gitu ya. Siapapun bisa melakukan tanpa terkontrol gitu. Ya. Kalau sekarang kan di Lampung itu ada namanya Komite Pengelolaan Perikanan Rajungan Berkelanjutan. Itu memang berdasarkan SK yang gubernur bahwa ada pengelolaan. Kalau dulu mungkin dalam hal kebijakan atau dalam pengelolaan itu mungkin bisa saja masih top itu ya, yang bagian-bagian atas lah pengambil kebijakan misalnya pemerintah gitu kan. Tanpa melibatkan bawah bisa jadi dalam proses mengambil masukannya atau apa. Tapi sekarang di komite itu nelayan yang langsung nelayan level di grassroots lah menurut kita gitu. Mereka terlibat di komite pengelolaan itu. Artinya hal yang berhubungan atau berkaitan dengan kebijakan pengelolaan rajungan juga si nelayan harus bisa menyampaikan, karena memang dikasih ruang mereka dalam komite itu, masuk dalam pokja gitu kan, kelompok kerja 1, 2, 3, 4, 5. Artinya kesempatan mereka sudah ada gitu kan. Nah, kalau bentuk pengawasan dan segala macam mungkin itu teknis, tapi kami melihatnya bahwa sebetulnya ada di pokja itu tim-tim pengawas juga, yang juga dia beranggotakan kelompok nelayan atau masyarakat nelayan. Jadi di 5 desa yang kita dampingi itu ada semua nelayan yang harus masuk ke dalam komite itu. Jadi nanti ketika mengambil sebuah keputusan dalam rapat atau dalam pertemuan, kita berharap bahwa ya nelayan sudah bisa menyuarakan kondisi-kondisi di lapangan, karena mereka tahu kan pola pengawasan harus seperti apa gitu kan. Mereka ada secara langsung terlibat di situ gitu Bang. Iya. Ya menarik ya, bahwa kita punya potensi yang luar biasa, tapi memang dengan perubahan iklim dan juga perubahan lingkungan ada ancaman yang mungkin ke depan juga akan jadi problem besar terkait bagaimana pola budidaya ataupun pemanfaatan rajungan itu bisa secara berkelanjutan ya. Gini Bang, ini saya tertarik kalau ngomong kayak gini, kayaknya langsung memang speednya langsung tinggi aja gitu. Di 5 daerah dampingan kita itu di Lampung Timur itu ada di Muara Gading Mas, kemudian di Margasari di Lampung Timur, kemudian di Lampung Tengah ada daerah cabang, situ daerah Kuala Seputih ya, kemudian juga nanti ada juga di daerah Sungai Burung dan juga daerah Kuala Telada. Saya bilang kepada nelayan-nelayan bahwa tempat ini merupakan rumah sumbernya dari semua perikanan yang ada di Lampung ini, disitulah. Nah, kalau kita tidak melakukan pola-pola penjagaan, kita tidak sadar bahwa ini potensi kedepannya untuk kita dan kita harus berbuat agar lingkungan ini tidak rusak, ini akan menghancurkan kita masyarakat, terutama misalnya nelayan yang ada di situ. Nah, berapa bulan ini juga, apalagi di masa pandemi ini kan, harga-harga ikan itu kan termasuk turun, termasuk juga rajungan gitu kan. Ya akhirnya mereka juga misalnya untuk melakukan penangkapan pun akhirnya karena misalnya harganya rendah juga sedikit enggan kan, karena mungkin biaya untuk ke lautnya juga lebih tinggi. Nah, belum lagi misalnya kalau saya ngelihat beberapa waktu lalu kita berada di pesisir, tapi untuk cari ikan untuk makan itu susah ya. Susah Bang. Makanya itu saya bilang luar biasa. Jadi memang Mitra Bentar lah sebagai misalnya lembaga tempat saya bekerja itu pada proses pendampingannya itu harus membangun semangat itu ke nelayan. Sama halnya misalnya waktu Pahawang kita bahasanya tuh perkenalkan sebagai tempat wisata, dulu kan ingat orang nganggapnya biasa-biasa saja. Iya. Di mana ini bagusnya gitu, di mana letak keistimewaan pulau ini, tapi ternyata ketika ini menjadi sebuah tempat wisata, akhirnya nggak usah ditanya lagi, semua pelaku, semua usaha itu ke sana semua. Nah, itu juga kami sampaikan di sana, bahwa kalau misalnya lingkungan ini terjaga dengan baik, maka potensi perikanannya pun akan selalu terjaga di sini, saya bilang. Apalagi wilayah-wilayah itu kan dekat dengan wilayah-wilayah Waikambas, yang memang itu tempat-tempat secara ekologinya kemudian juga itu kan ditetapkan sebagai wilayah konservasi lah gitu.
Jadi itu harus sudah sebuah langkah maju sebetulnya. Tinggal pola-pola yang kita lakukan, misalnya pola penangkapannya atau pembinaan terhadap kelompok-kelompok nelayannya, itu yang penting yang harus kita lakukan menurut saya. Iya Jan, kelihatannya sih memang ini jadi tuntutan besar juga ya, bagaimana sebenarnya pola-pola berkelanjutan itu tidak hanya dilakukan di perikanan, tapi mungkin di kehutanan, di sektor pertanian dan lain sebagainya gitu. Artinya memang ini kan butuh waktu dan butuh proses gitu. Nah mungkin teman-teman punya catatan penting juga nih. Apa sih sebenarnya yang ke depan nanti akan menjadi hambatan ya ketika bahwa ada konsep yang sudah ditawarkan, ada satu proses yang sudah dikuatkan di tingkat nelayannya sendiri gitu ya, dan juga didukung oleh pihak pemerintahnya lewat apa tadi yang disebut tadi KPPRB itu gitu kan. Nah kalau teman-teman sendiri melihatnya ke depan tantangan terbesarnya terkait dengan pola pengelolaan rajungan berkelanjutan ini apa nih? Kalau kita sih sebenarnya melihatnya tinggal klik nggak misalnya antara kebijakan dengan masyarakatnya kan. Karena kan mungkin kalau konteksnya melihat program, kadang-kadang masyarakat bisa melihatnya ini program apa sih gitu. Apa sebetulnya dampak bagi kita. Nah dampak itu kadang tidak terlihat secara langsung gitu. Itu yang kadang-kadang jadi tantangan buat kita. Sehingga orang nanti untuk antusiasmenya itu menurun gitu. Itu yang menurut kita, tinggal memang mengklikkan apa yang menjadi tujuan dari pemerintah. Kan kalau visinya pengelolaan rajungan ini kan tahun 2022 itu Lampung menjadi contoh dalam proses pengelolaan rajungan berkelanjutan gitu. Nah itu yang kita takutkan, karena memang selama ini kita juga menyadari bahwa ketika kita bekerja di basis atau di tingkat masyarakat itu kadang-kadang mereka akan melihat apa sih sebetulnya yang akan kami dapatkan. Nah takutnya mereka menangkap nih bantuan terus. Nah itu yang kemarin kita sampaikan kepada mereka bahwa kami berharap bahwa kelompok ini jangan terlalu mengharapkan bantuan, tapi apa yang harus bisa kita lakukan. Nah kalau soal misalnya modal dan segala macam itu kan bisa kita lakukan. Bisa saja nanti kemandiriannya yang kita bangun, sehingga ya jangan melulu menangkap modal. Bisa jadi modal sudah banyak yang dikasih bantuan, bisa jadi pemerintah sudah sering nih ngasih bantuan. Tapi ternyata ketika bantuannya diberikan tidak bisa berjalan. Nah, berarti persoalannya bukan di soal bantuan, bukan soal apa yang diberikan, tapi bagaimana memanfaatkan, bagaimana misalnya mengimplementasikan dari itu. Itu yang kita bilang bahwa kita harus membangun kemandirian itu. Misalnya kalau kita tidak punya uang, kita bilang ke kelompok, ya kelompoknya bagaimana caranya punya uang, ya urunan misalnya. Ada yuran gitu, itu yang kita tanamkan gitu. Yang nggak bisa 50.000 ya 20.000 gitu. Nah, tapi ternyata yang masyarakat nelayan kayaknya kalau cuma 20.000 atau berapa gitu, kisaran itu mereka nggak jadi masalah. Nah itu yang kita melihatnya bagaimana mengklikkan saja sih sebetulnya. Terus memang persoalannya misalnya kalau misalnya ada alat tangkap yang mengganggu atau merusak, itu harusnya sebenarnya segera ditangani gitu. Kalau enggak ya itu tadi, mereka mengeluh misalnya ternyata alat tangkapnya kena sama alat tangkap lain gitu yang ketarik gitu. Nah kalau enggak diselesaikan juga susah. Nah keuntungannya juga kan di rajungan ini bahwa ada beberapa tempat yang ditetapkan menjadi wilayah anakan rajungan. Memang itu dilindungi. Nah itu menurut saya sudah sebuah langkah yang luar biasa gitu. Cuman memang itu soal pengawasan, kalau memang ada pelanggaran ya sebetulnya harus ditindak. Kemudian sekali lagi soal harga misalnya. Setelah harga, kalau harganya tidak menunjang, ngapain kata masyarakat bertanya, mestinya harganya baik ya. Sebenarnya untuk mengintervensi pasar juga kan agak susah, bukan ranahnya kita juga. Tapi mungkin bagaimana memunculkan alternatif lain, inovasi lain sehingga produknya punya nilai jual lebih. Nah itu sebetulnya harus kita lakukan gitu, proses pendampingannya. Gitu. Iya. Nah satu hal nih Jan, yang terakhir saya ingin tanya ke Jani nih, bahwa proses pendampingan sudah dilakukan oleh teman-teman gitu ya, bahwa memang ada tantangan, ada hambatan, saya pikir itu lumrah gitu. Tapi pertanyaan terakhirnya itu ketika misalnya pengelolaan berkelanjutan rajungan ini betul-betul berjalan gitu. Nah pertanyaannya, apakah nelayannya akan sejahtera gitu? Ya itu ngukurnya yang kita, kalau kita sih berharapnya itu ya, bahwa nelayan harus mendapatkan dampak yang terbesar dari proses ini. Minimal misalnya kalau menurut kita ya wilayah tangkapnya tidak terjaga, terlindungi dengan ada aturan. Itu saya pikir sebuah manfaat. Yang kemudian tekanan terhadap pengerusakannya juga berkurang. Misalnya alat tangkap yang merusak, terus ada ketentuan-ketentuan misalnya soal ukuran segala macam. Nah saya pikir berkelanjutannya pada proses itu. Berarti stok atau ketersediaannya akan ada terus. Yang saya bilang tadi, kalau dia
potensi berkembang biaknya tinggi, kalau misalnya terjaga maka akan selalu ada. Tapi ketika misalnya rusak maka akan turun, ya nggak bisa lagi. Nah, ya, mungkin dari situ. Kalau soal nilai jual atau segala macam, ya ini sekali lagi nih, kalau namanya proses pasar itu agak panjang, bukan saja di komoditas rajungan, tapi pertanian juga ada, perkebunan juga kan pada harga-harga termasuk ya katakanlah jatuh gitu loh Bang. Kalau kita sih melihatnya itu, selagi mereka bisa menangkap itu masih ada harapan sebetulnya bahwa ya mereka masih bisa mengambil hasil dari laut, ya, dari kegiatan yang mereka lakukan selama ini. Kalau saya sih melihatnya begitu, manfaatnya dari sana. Sebenarnya udah kelihatan ada wilayah yang dilindungi, tinggal pengawasannya ditingkatkan gitu kan. Kemudian nelayannya dibangun juga inovasi atau alternatif usaha, misalnya buat ibu-ibunya atau buat dia sendiri saat dia tidak melaut, gitu Bang. Oke Jani, obrolan kita tentang pengelolaan rajungan berkelanjutan tuh menjadi luar biasa ya. Saya pikir segala sesuatunya itu dibuat menjadi sebuah konsep yang menarik dan memang akan diupayakan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat, lingkungannya terjaga, gitu, masyarakatnya sejahtera. Itu kan selalu tagline kita ya. Tagline yang harus kita ingat-ingat terus gitu ya. Terakhir juga mungkin memang kerja-kerja teman-teman dalam konteks bagaimana memberdayakan masyarakat juga masih punya tantangan besar, bagaimana membangun sinergi ya dengan teman-teman pemerintah yang punya regulasi, karena memang aturannya harus ditegakkan, pengawasannya juga harus didukung oleh masyarakat. Di satu sisi mungkin ketika bicara tentang pasar, ya semua menjadi tertarik, itu juga menjadi sebuah ancaman juga. Tapi kalau tidak ada aturan-aturan berkelanjutan yang ditegakkan, itu juga akan menjadi ancaman juga terkait bahwa kita tadi bicara soal zoning yang wilayah, mungkin ada untuk wilayah perbesaran dari rajungan itu sendiri gitu kan, ada wilayah pemanfaatannya gitu. Nah kalau kita kan sekali lagi yang saya bilang di awal bahwa pendekatannya pasti soal ekologi, kemudian pendekatannya soal penguatan organisasinya. Nah harusnya ke depan memang kita juga harus berubah juga cara berpikir kita, bahwa ya mungkin sudah ya jiwa entrepreneurnya si nelayan juga harus kita bangun, misalnya tadi bilang bagaimana produk-produk ini ya sebenarnya sudah ada kan produk-produk olahan dari nelayan, tapi terkadang sekali lagi membuka pasarnya itu sebetulnya yang masih menjadi kendala kan. Harusnya ada pihak-pihak yang bisa memfasilitasi misalnya. Ya kadang-kadang kita juga berpikir nih, kalau pendampingan ke lapangan, apa gue bawa nih terus gue jual gitu kan, udah pikiran gitu kan, jual terasi gitu ya. Kadang akhirnya berpikir gitu Bang. Kalau dulu polos-polos aja, datang penguatan, pendampingan, pelatihan sudah selesai gitu. Lebih ke soal organisasinya. Kalau sekarang mikirnya udah gitu. Iya juga ya, karena kebetulan mitra kan banyak juga program-program dengan lembaga-lembaga lain yang mengarahkan sebenarnya membangun bisnis plan-nya itu. Nah, jangan-jangan nanti ke depan mitra-mitra sudah mulai juga berpikir. Mungkin kita agak telat kali ya secara kelembagaan, mungkin sudah banyak yang memulai kita. Tapi kita tidak pernah membaca sebetulnya bahwa di potensi kelautan nelayan itu sebenarnya juga lebih menarik, bahkan lebih berpeluang gitu kan. Mereka punya banyak stok ikan misalnya, olahnya bisa dibuat apa saja kan. Saya juga kepikiran kayak gitu, bagaimana ke depan ya lembaga kita juga berpikir hal-hal yang ngarah ke bisnisnya gitu, ke usahanya gitu Bang. Ya saya pikir sih mengembangkan lembaga itu pada akhirnya nanti ada proses pembelajaran, dan memang kadang-kadang ada satu strategi yang harus kita ambil, tapi kita keterbatasan dengan sumber daya manusianya atau banyak faktor lain gitu ya. Tapi memang pada akhirnya memang analisa bahwa melakukan pendampingan pengembangan itu juga harus diikuti dengan bagaimana kita menjadi jejaring pengembangan pasar itu juga gitu. Nggak melulu mendorong orang untuk melakukan bisnis, tapi kitanya sendiri sebenarnya ketika bicara tentang bisnis itu jadi tertinggal ya. Jadi terima kasih banyak, kita udah sharing tentang bagaimana sebenarnya teman-teman melakukan proses pemberdayaan masyarakat nelayan dan juga mengembangkan konsep pengelolaan rajungan berkelanjutan. Saya pikir ini juga nggak akan selesai di tahun ini, mungkin tetap harus dikembangkan, dan komitmen banyak pihak juga harus menjadi bagian kuat untuk mendudukkan pondasi bahwa Lampung punya potensi perikanan khususnya rajungan yang memang harus terpelihara, dan semua itu juga harus didukung oleh banyak sektor gitu ya, banyak para pihak, dan utamanya memang nelayan sebagai pelaku utama yang harus mempunyai kesadaran dan pemahaman yang besar terkait bagaimana menjaga keberlanjutan dari rajungan itu sendiri.
Mungkin ada yang mau disampaikan terkait bagaimana program ini bisa dikembangkan, himbauan untuk teman-teman di Dinas Kelautan kah, atau penyuluh, atau nelayan, atau ajakan kepada masyarakat terkait bagaimana sebenarnya kita juga punya kepedulian yang besar terhadap pemanfaatan sumber daya alam kita yang berkelanjutan. Ya. Ya kalau kita sih sebenarnya karena memang basisnya soal lingkungan, kondisi sebetulnya secara ekologi lingkungan itu harus dijaga, harus dipertahankan. Nah, kelompok-kelompok atau masyarakat-masyarakat yang ada wilayah pesisir itu sebetulnya harus diberi pemahaman itu. Ya mungkin mereka sudah sering mendengar, tapi mengena ke soal pemahamannya itu yang belum dapat mungkin. Karena mungkin bisa saja manfaat secara langsung itu yang belum mereka dapatkan. Lain halnya sama waktu tantangan kita di Pahawang pertama kan ditanya mau ngapain gitu kan, ngelarang-larang orang ngebom gitu kan, ngelarang-larang orang nebang gitu. Tapi setelah merasakan betul dampak secara langsung misalnya bahwa mereka mendapatkan manfaat dari situ, itu yang harus dilakukan. Itu sebetulnya. Nah, kemudian ya kelompok-kelompok lainnya terus harus didampingi lah, dibina, diberikan penyuluhan. Ya konteks penyuluhannya bukan penyuluhan sekedar penyuluhan sih kalau menurut kita, juga harus ada. Kalau pola kita kan ada pendampingan, ada pendekatan yang secara langsung live in di mereka gitu kan. Sehingga misalnya saat kita berkunjung secara langsung mereka bisa terbuka. Saya bilang yang tadi bilang bahwa kalau misalnya wilayah ini mampu kita jaga dengan baik, maka itu harapan kita ke depan gitu. Lingkungannya. Terus ya soal pengelolaannya, soal bagaimana melakukan penangkapannya. Ini kadang-kadang kita nih soal penindakan yang kadang-kadang masih menurut saya masih perlu penekanan gitu kan. Karena kalau dibiarkan maka akan dicontoh juga orang lain, yang di sana aja nggak diapa-apain gitu. Itu yang menurut saya juga harus kita perhatikan. Nah yang jelas karena memang pelaku utamanya nelayan, maka harus diperkuat kelompok-kelompoknya. Harus selalu diberikan penyadaran, harus diberikan pengetahuan. Kalau kita sering bertemu sama mereka bilang bahwa sebenarnya mereka sudah mau bahkan sadar bahwa prosesnya harus ramah lingkungan. Tapi karena tekanan dari yang lain atau hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang lain yang menurut mereka tidak bertanggung jawab, nah mereka kadang-kadang kan ada pergolakan. Nah, menurut saya itu juga penting dikuatkan kelompok-kelompoknya. Oke, Jani, terima kasih banyak informasinya tentang pengelolaan rajungan berkelanjutan ini. Sobat Ngobras, kita udah share dan didiskusi panjang lebar. Banyak hal sebenarnya yang harus perlu menjadi pemahaman kita bersama bahwa ketika pengelolaan sumber daya alam itu harus menjadi pertimbangan penting adalah soal bagaimana pengelolaan itu bisa dilakukan secara berkelanjutan gitu. Semoga teman-teman di Mitra Bentala tetap komit untuk melakukan proses pemberdayaan dan pendampingan terhadap masyarakat nelayan, dan mudah-mudahan dikasih kekuatan terus ya. Ya mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan artinya memang kita memang ya beberapa kalau kita diskusi juga orang melihat bahwa Mitra Bentala punya kemampuan dalam proses-proses pendampingan. Itu sebetulnya nilai kita kan, tinggal bagaimana kita mengasah lagi, meningkatkan lagi peran-peran kita di masyarakat, sehingga ya sebagai lembaga pendamping atau lembaga yang konsen terhadap isu-isu di pesisir juga kita tetap eksis ke depannya. Saya pikir gitu Bang. Ya banyak belajar juga lah dari senior-senior termasuk Abang itu. Oke sahabat Ngobras, kita harus akhiri obrolan kita. Jangan lupa bahwa video ini akan di-share di YouTube channel Herja Yulianto. Jangan lupa juga like, share dan subscribe ya. Sudah saya Bang. Itu jangan lupa gitu. Karena dengan dukungan dari teman-teman kita juga akan tetap komit untuk menjalankan podcast ini sebagai salah satu sarana untuk sharing berbagai informasi. Dan yang terakhir mungkin aku minta Jani untuk mengingatkan kita di masa pandemi ini dengan 3M-nya. Silakan. Pertama menjaga jarak, kemudian memakai masker, siap sebetulnya tadi karena ngomong dilepas dulu. Menjaga jarak, memakai masker, satu lagi aku lupa nih. Cuci tangan pakai sabun di air mengalir atau hand sanitizer. Sebenarnya udah disiapkan semua. Untuk bawa sabun sama selang sudah siap nih Bang, ada hand sanitizer-nya, ada penutup mulut atau maskernya, kemudian ya jaga jarak tetap. Terima Bang. Oke Jani, terima kasih banyak sharingnya. Mudah-mudahan nanti lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di lain topik. Buat Sobat Ngobras, mudah-mudahan informasi ini juga menjadi sebagian informasi yang dapat dicerna, dapat dimanfaatkan dengan baik, bahwa kita punya satu tantangan besar dalam pengelolaan sumber daya alam yang harus betul-betul berkelanjutan. Ini kalau kita mau bedah lagi sebenarnya ini masuk bagian dari SDGs ya. Jadi bagian dari Sustainable Development Goals yang sekarang di 2035 harus bisa tercapai.
Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita akan ketemu pada ngobras yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bangherza.com mengupas dan mencari solusi masalah lingkungan kita.